Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Juliani dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah karya ilmiah yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Sri Sumarni MPD dan juga Ibu Rina Rahayu Siregar MPSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa dan juga tata tulis. Yang mana pada materi ini tuh terdapat beberapa sub-sub materi. Di antaranya itu ada penggunaan bahasa dan juga EYD dalam karya ilmiah. Yang kedua ada kalimat efektif dan yang terakhir ada penataan paragraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sub materi yang pertama, yaitu penggunaan bahasa dan EYD dalam karya ilmiah. Nah, bahasa Indonesia itu telah mempunyai kaidah penulisan ejaan yang telah dibakukan, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan istilah EYD. Ejaan yang disempurnakan itu adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Nah, dalam EYD itu dibahas secara lengkap mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan juga penulisan unsur serapan. Untuk karya ilmiah sendiri itu kan didefinisikan sebagai tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan juga perenungan dalam bidang keilmuan tertentu. Nah, dalam penulisan karya ilmiah itu perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah tulisan, karena dalam sebuah karya tulis itu memerlukan tingkat kemampuan yang mendetail. Nah, untuk singkatnya EYD itu digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Nah, setelah penguasaan EYD barulah seseorang tuh baru bisa membuat sebuah kalimat. Nah, dalam penulisan yang baik mempunyai beberapa ciri. Nah, diantaranya itu harus bermakna, jelas atau lugas, merupakan kesatuan yang bulat, singkat dan padat, serta memenuhi kaidah penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sub materi yang kedua, yaitu mengenai kalimat efektif. Nah, salah satu faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam ragam komunikasi tulis adalah penggunaan kalimat yang efektif. Untuk pengertian kalimat efektif sendiri itu merupakan kalimat atau bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai informasi yang tepat dan baik. Nah, kalimat efektif itu merupakan kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif itu kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca itu dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, lengkap, dan sesuai dengan yang dimaksud penulis atau pembicaranya. Kalimat efektif itu memiliki beberapa syarat. Nah, diantaranya itu secara tepat dapat memenuhi gagasan atau pesan pembicara atau penulis. Yang kedua itu sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepat dalam pemikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang dipikirkan oleh pembaca atau penulis. Nah, untuk pendapat Arif dan juga Tasai, dalam kalimat efektif itu memiliki beberapa ciri-ciri khasnya. Di antaranya itu harus ada kepaduan, struktur, keparelan bentuk, ketegasan, kehematan kata, terus kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan juga kelogisan bahasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sub materi ketiga, yaitu tentang penataan paragraf. Nah, paragraf itu sendiri itu merupakan satuan dari bahasa yang tersusun oleh dua buah kalimat atau lebih, yang mana kalimat-kalimat tersebut itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan juga baik secara sistematik dan juga sintaksis. Nah, untuk paragraf sendiri itu memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya itu kalimat awalnya itu terletak ke dalam sedikit, yaitu 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua itu paragraf itu memiliki pikiran utama. Maksudnya itu paragraf itu memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik.
Adapun ciri-ciri dari paragraf, yang pertama itu kalimat awalnya itu terletak sedikit ke dalam, yaitu 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang berbeda. Yang kedua itu paragraf itu memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf itu memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya itu merupakan kalimat pengembang. Nah, yang keempat itu paragraf itu memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Adapun jenis-jenis paragraf, yang pertama itu jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya. Yang kedua itu ada jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. Yang ketiga itu ada jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam tulisan. Untuk jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan juga paragraf merata. Untuk jenis paragraf berdasarkan sifat isinya itu terdapat paragraf naratif, paragraf deskriptif, terus ada paragraf ekspositoris, ada paragraf argumentasi, dan juga ada paragraf paragraf persuasi. Dan untuk jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam tulisan itu ada beberapa jenis, yaitu ada paragraf pembuka, paragraf pengembang atau isi, dan juga paragraf penutup. Paragraf yang baik dan benar itu harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya itu kesatuan yang kompak, yang mana semua kalimat itu harus menentukan satu tema yang jelas atau mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua itu koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf itu harus saling terkait dalam paragraf. Dan adapun cara mengaitkan antar kalimat dalam paragraf itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya itu pengulangan kata kunci atau repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. Yang kedua itu penggunaan kata penghubung atau konjungsi. Dan yang ketiga itu penggunaan kata ganti orang atau kata ganti petunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata-kata seperti dia, mereka, itu, tersebut, ini, dan nya.